semuanya, di sini saya akan mengundang narasumber yang mengetahui tentang kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Halo Desta dan halo semuanya. Halo. Di sini saya merasa secara hormat karena dapat menjadi narasumber pada hari ini. Baik, langsung saja kita ke topik utama. Sinar, apa yang kamu ketahui tentang patrilineal dan matrilineal? Secara umum, kekerabatan matrilineal adalah sistem pelacakan garis keturunan yang berasal dari pihak ibu perempuan yang berarti identitas, status, dan warisan sentral dan kekuasaan dalam keluarga, serta menjadi kunci pewarisan harta, pusaka, dan garis keturunan. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Sinar, apa yang kamu ketahui tentang kekerabatan matrilineal? Secara umum, kekerabatan matrilineal adalah sistem pelacakan garis keturunan yang berasal dari pihak ibu atau perempuan, yang berarti identitas, status, dan warisan yang diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Dalam sistem ini, perempuan memiliki peran sentral dan kekuasaan dalam keluarga, serta menjadi kunci pewarisan harta, pusaka, dan garis keturunan. Baik, itu secara kilas. Nah, bagaimana dengan di Bali? Apakah ada yang masih menggunakan sistem ini? Tentu saja ada. Di Bali kita mengenalnya dengan istilah Nyentane. Daerah di Tabanan, khususnya di Desa Gedungan, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemedang Timur, terdapat tradisi Nyentana yang merupakan bentuk sistem kekerabatan matrilineal. Tradisi ini memungkinkan garis keturunan, harta, dan warisan sosial mengikuti garis keturunan ibu, di mana anak perempuan yang meminang laki-laki dan laki-laki tersebut tinggal bersama keluarga istri. Tradisi Nyentana di Tabanan matrilineal. Nyentana adalah tradisi di mana seorang perempuan yang meminang laki-laki untuk menjadi suaminya. Pria yang dinikahi kemudian akan tinggal di rumah istrinya dan menjadi penerus garis keturunan keluarga perempuan tersebut. Tradisi ini bisa terjadi jika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. Ini adalah bentuk sistem matrilineal yang meskipun tidak berlaku di seluruh Bali, umumnya dilakukan di beberapa daerah seperti daerah Tabanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, di dalam tradisi ini di mana perempuan atau sang istri dibawa? Dalam perkawinan, Nyentane, seorang perempuan yang menikah akan ikut dalam keluarga suaminya, dan anak-anaknya akan diakui dalam keluarga sang perempuan. Anak-anaknya akan mengikuti garis keturunan ibu. Jadi kesimpulannya, meskipun masyarakat di Bali secara umum menganut sistem patrilineal, keberadaan tradisi Nyentana di Tabanan menunjukkan bahwa sistem matrilineal juga ada dalam bentuk adat di sana. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam struktur keluarga Bali, namun juga menghadirkan tantangan terkait penyesuaian dengan pola pikir modern generasi muda. Sekarang kita lanjut ke materi tentang kekerabatan patrilineal, dan saya juga sudah mengundang narasumber yaitu teman saya. Halo Desta, halo semuanya. Di sini saya merasa terhormat bisa menjadi narasumber pada podcast kali ini. Baik, Guan. Sekarang kita akan langsung ke topik selanjutnya, yaitu kekerabatan patrilineal. Kekerabatan patrilineal adalah sistem percakapan garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, di mana anak terhubung dengan kekerabat ayah melalui garis keturunan laki-laki secara unilineal. Sistem ini umumnya menentukan pewarisan harta, nama, atau gelar melalui garis keturunan laki-laki. Itu secara umumnya. Sekarang, bagaimana sistem ini di tradisi Bali? Di Buleleng sendiri, seperti di seluruh Bali, menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, yang berarti garis keturunan dan pewarisan harta dihitung dari pihak laki-laki. Sistem ini dikenal sebagai sistem purusa, yang dominasi oleh anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan memiliki kedudukan dan hak waris yang lebih terbatas atau tidak diakui sama sekali dalam garis keturunan mereka sendiri. Karakteristik sistem kekerabatan patrilineal di Buleleng. Anak menghubungkannya keturunannya dengan pihak ayah. Sistem purusa.
Istilah yang digunakan dalam hukum adat Bali untuk menggambarkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Pewarisan harta. Waris harta diwariskan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Dan setelah menikah, ia akan luluh ke dalam garis keturunan suaminya. Peran laki-laki. Anak laki-laki memiliki kedudukan yang dominan dalam pembagian harta dan melanjutkan garis keturunannya ke keluarganya. Perkawinan atau ngide. Setelah menikah, istri mengikuti suami dan kedudukannya secara otomatis masuk ke dampak terhadap perempuan. Anak perempuan umumnya tidak memiliki hak ahli waris, namun mereka dapat memperoleh bagian harta sebagai harta bawaan yang akan dibawa ke dalam warisan dan kedudukan gender dalam masyarakat di Bali. Nah, terima kasih Guan sudah mau berbagi penjelasan kepada saya. Baik Pesta, terima kasih kembali.